Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ebenezer, kalau kita masih ada sampai saat ini dalam kondisi yang baik, kita percaya bahwa semua hanya karena pemeliharaan tangan Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Dia berikan kepada hidup kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan angkat pujian bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Kita angkat pujian dari awal bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, Haleluya. yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah.
Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa kami yang kami panggil dan kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami menyatakan bahwa dan kami mengaku Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Di mana Engkau telah membuktikan cinta dan kasih-Mu Tuhan kepada kami di tempat ini dan kepada para umat-Mu Tuhan di rumah masing-masing. Seminggu telah berjalan Tuhan dengan pertolongan-Mu Tuhan, Ebenezer dan Immanuel. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tiba waktunya Tuhan, apa yang ada di dalam diri kami Tuhan, kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami naik kepadamu Tuhan bagaikan dupa yang harum. Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami semua Tuhan tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Song leader, singers, pemain musik, tim multimedia, bahkan umat-Mu di rumah masing-masing Bapa, Engkau urapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan November, di bulan terakhir, sebulan sebelum terakhir tahun 2020. Mungkin awalnya kita merasa bahwa perjalanan ini sangat panjang, perjalanan ini berat. Kita tidak bisa melihat semua rencana Tuhan, bahkan kita tidak bisa berharap akan kenyataan hidup yang ada di depan kita. Tapi kita percaya semua rancangan yang terbaik dari Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku Walau ku tak dapat berharap, dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
Tuhan Bapak Ibu. Saya undang semua yang untuk bangkit berdiri. Kita tahu bahwa hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanmu. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan
silakan duduk. Kita tahu kita akan aman karena kita ada di dalam Tuhan. Kita juga tahu kita akan tenang karena Dia adalah Allah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat pujian lingkupiku dengan sayapmu. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah.
tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami Tuhan. Kami tenang sebab Engkau Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah keyakinan kami Tuhan, bahwa di saat badai hidup bergelora, kami tahu kami akan tenang karena Engkau adalah Allah kami Tuhan. Kami akan aman karena kami ada dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk taat dan tunduk pada perintah-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan setiap hari. Pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang terbaik untuk ditanami oleh benih firman-Mu itu Tuhan. Biarlah benih itu boleh tertanam dan berbuah lebat dalam hidup kami. Mempersiapkan juga hamba-Mu Tuhan, mengurapi, biarlah perkataan yang keluar dari lidah bibirnya adalah perkataan dari Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pujian dan penyembahan sudah kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau boleh disenangkan dan disukakan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal yang meneduhkan Bapak Ibu Saudara, kalau di tengah hiruk pikuk kegaduhan yang mengelilingi kita, kita bisa memiliki damai, kita bisa memiliki ketenangan, kita bisa memiliki rasa aman. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah, punya Tuhan yang memelihara, yang menjaga, dan selalu beserta dengan kita. Sehingga kalau kita masih bisa ada sampai saat ini, kita bisa berkata Ebenezer. Sampai di sini sudah. Tuhan menolong kita dan kita percaya Dia juga yang akan menolong kita di hari-hari yang lalu, di hari-hari yang sekarang, di hari-hari yang kemudian. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam beberapa waktu ini kita sedang membahas tentang bagaimana satu hubungan yang harus terjadi antara kita orang percaya dengan Yesus, yang diumpamakan seperti carang yang melekat dengan pokok anggur. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang di dalam proses lahir kembali, mengalami pembaharuan, itu sangat ditentukan oleh relationship, oleh hubungan, oleh bagaimana kita melekat dengan Tuhan. Ini menjadi satu kunci bahwa kalau kita melekat, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu akan menjamin bagaimana kehidupan kita akan terpelihara. Mengapa? Karena ada nutrisi kehidupan yang mengalir. Sehingga seperti carang bukan saja hidup, bertumbuh, tetapi kemudian dia berbunga dan berbuah. Itulah yang Tuhan inginkan
ada dalam kehidupan kita orang percaya. Dan saudara, Alkitab katakan bahwa walaupun usianya sudah tua, tetapi dia tetap berbunga, tetap berbuah. Kenapa? Karena dia ditanam di pelatarannya Allah. Itu kitab Mazmur katakan demikian. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam surat 1 Yohanes pada pasal yang kedua, pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita masih berbicara tentang hubungan, kita masih berbicara tentang relationship. Bagaimana kita perlu, seperti kata kunci dari Rasul Yohanes ini adalah abide, meno, melekat, diam, tetap tinggal, yang artinya hidup bersama-sama, tinggal bersama-sama, berada dalam persekutuan yang konstan atau tetap. Sekarang kalau kita perhatikan di 1 Yohanes pasal yang kedua, kita akan membaca di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dan aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 ini, kita melihat adanya tingkatan kedewasaan secara rohani. Sebab ayat-ayat ini bukan mengklasifikasikan secara jasmani usia yang ada di dalam jemaat. Jadi ini berbicara tentang orang-orang percaya, baik wanita maupun pria, yang memiliki tingkatan kedewasaan secara rohani. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-12, aku menulis kepada kamu, hei anak-anak. Saudara akan menemukan ada dua kata anak-anak yang digunakan, yaitu di dalam ayat yang ke-12, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-14. Di dalam bahasa Indonesia kita tidak melihat perbedaannya. Tapi kalau saudara membaca dalam Alkitab bahasa Inggris, saudara akan menemukan bahwa di ayat yang ke-12, anak-anak di sana digunakan kata little children. Yang dalam bahasa aslinya digunakan kata teknion. Berasal dari kata dasar teknon, anak. Lalu kemudian ada disebut bapak-bapak, fathers. Dari bahasa aslinya pater. Lalu kemudian ada orang-orang muda, young men. Dipakai kata neaniskos. Dan kata anak-anak yang keempat, kalau di yang pertama dipakai kata little children, ya, teknion. Yang kedua ini, saudara, untuk kata anak-anak ini dipakai kata children, dari kata dasarnya yaitu paideon, infant. Ukuran seorang bayi yang baru lahir sampai kira-kira batita, kira-kira demikian. Infant, children, dan little children.
Saudara, menarik kalau kita perhatikan bagaimana Yohanes menaruh perhatian kepada anak-anak ini. Dan kalau saudara membaca dalam surat 1 Yohanes ini, saudara akan menemukan kata teknion, anak-anak yang diartikan little children itu, digunakan sampai 7 kali dalam surat yang pertama dari Yohanes. Menariknya saudara, saya percaya ini karena tuntunan dari Roh Kudus, bukan karena ya istilahnya dipas-pasin atau dicocok-cocokin. Kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes, saudara akan menemukan 7 kali ada kata akulah. Akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah roti hidup. Ada 7. Lalu kalau saudara bandingkan juga Wahyu yang ditulis oleh Yohanes juga saudara akan menemukan. Ada 7 sidang, 7 malaikat, 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Nah, di surat 1 Yohanes ini saudara akan menemukan ada 7 kali kata anak-anak teknion yang digunakan oleh Rasul Yohanes. Dan kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-12 ini dikatakan, aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, katanya, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ini berkaitan dengan satu situasi di mana seseorang dilahirkan menjadi anak dalam keluarga Allah saat dia menerima penebusan. Tapi baiklah saudara, kita akan lihat yang pertama dulu secara berurutan. Di pasal yang kedua ayat yang pertama, coba saudara lihat. Di situ dikatakan demikian, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Hal yang pertama saudara yang mungkin perlu diingat, sekaligus ini menjadi sebuah wejangan, nasihat, peringatan dari Rasul Yohanes untuk orang-orang percaya. Mereka diingatkan supaya sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, diingatkan supaya kamu jangan berbuat dosa. Artinya saudara, ada peluang dimungkinkan orang percaya, anak Tuhan untuk berbuat dosa. Tapi peringatan yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Yohanes adalah, hai anak-anak, katanya, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi peringatan yang pertama, perhatian yang begitu besar dari Yohanes terhadap anak-anak ini, terhadap teknion ini adalah jangan berbuat dosa. Ini yang pertama, saudara. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 tadi, aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi artinya saudara, setelah diperingatkan jangan berbuat dosa, peringatan yang kedua, diingatkan bahwa kita sudah diampuni dosanya. Itu oleh karena nama Tuhan. Jadi kita harus selalu mengingat kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini saudara, ini karena anugerah, ini karena kemurahan, ini karena kebaikan Tuhan saja dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-28 saudara, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya.
Hal yang ketiga yang diperingatkan sebagai bentuk perhatian Rasul Yohanes terhadap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, adalah diingatkan akan adanya hari penghakiman. Seringkali orang menjalani kehidupan dengan tidak memiliki tanggung jawab, karena mungkin punya sebuah ingatan bahwa kalau udah mati selesai, nggak ada urusannya. Jadi sudahlah, kalau udah mati selesai. Siapa bilang, saudara? Justru ketika kematian datang, disitulah penghakiman. Tuhan akan perhitungkan segala perbuatan kita. Bahkan Injil Yohanes katakan, setiap kata sia-sia yang keluar dari mulut kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Jangan lalu mikir, kalau udah mati tenang, bebas, nggak udah susah. Benar, secara daging demikian, tetapi ingat, ada masa penghakiman. Itulah sebabnya diingatkan supaya kita punya keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Makanya kenapa? Jangan berbuat dosa lagi. Diingatkan, selalu ingat kemurahan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena ada hari penghakiman yang akan datang. Berikutnya, yang keempat, di pasal 3 ayat yang ke-7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Peringatan yang keempat, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya diingatkan akan adanya penyesatan. Yesus sendiri katakan, penyesatan itu harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakan, yang membuat penyesatan. Saudara, kita perlu berhati-hati dengan media sosial yang kita miliki. Dan negara saja sudah mengatur dengan undang-undang informatika dan transaksi elektronik terkait dengan adanya ujaran-ujaran kebencian dan ujaran-ujaran atau berita-berita palsu atau hoax. Seringkali itu menyesatkan, saudara. Terbentuknya sebuah opini sehingga orang mengambil sebuah kesimpulan. Apa yang salah dianggap benar karena adanya penyesatan. Yohanes sudah mengingatkan, anak-anak Tuhan hati-hati. Jangan sampai terlibat. Jangan sampai disesatkan. Nah, untuk itu harus bagaimana? Secara langsung Yohanes katakan, anak-anak Tuhan harus berbuat kebenaran. Artinya apa, saudara? Mengenal kebenaran. Saya pernah mendapat nasihat, kenapa kita terlalu repot ingin cari tahu seperti apa sih ciri-ciri uang palsu? Energi kita habis hanya untuk cari tahu mana yang palsu. Dan saudara, harus kita akui, makin hari kecanggihan teknologi mampu membuat yang palsu itu bahkan lebih dari yang asli. Saya sih belum pernah ketemu, saudara. Katanya ada yang bilang ada telur palsu. Ya. Sebab yang saya tahu itu telur ayam, telur bebek, telur penyu. Telur palsu ini apa? Telurnya siapa nih palsu? Ya. Telur kodok. Terus ada lagi katanya, saudara, emas palsu. Waduh, emas dari mana lagi ini palsu? Yang saya tahu emas Bambang, emas Yasa yang saya tahu. Ya, Mas Brian.
Ini mas palsu dari mana? Orang terlalu sibuk konsentrasi cari tahu yang palsu. Orang tua ini berkata, pelajari yang asli. Begitu yang palsu datang, pasti ketahuan. Itu saja. Penyesatan pasti ada. Tapi jangan sampai kita ikut disesatkan. Caranya, pelajari kebenaran dan berbuatlah kebenaran. Firman Allah yang katakan kepada kita. Berikut. Yang kelima, di pasal yang ketiga ayat yang ke-18, ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nasihat yang kelima adalah, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu untuk berbuat kasih. Sebuah perbuatan yang mewujudkan kasih. Dan itu harus disertai dengan kebenaran. Jadi kasih dalam tindakan yang benar. Percuma hanya kata-kata saja kalau tidak ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Tetapi catatannya sedikit, saudara. Kita hanya bisa mengasihi sejauh kita menerima kasih dari Bapa. Kita hanya bisa memberi sebanyak yang sudah kita terima. Kita tidak mungkin mengasihi kalau kita tidak pernah mengalami kasih dari Bapa. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Jadi secara pribadi kita harus mengalami bagaimana kasih itu melimpah dalam hidup kita. Baru kita bisa mengasihi. Dan kasih itu tidak dalam perkataan saja, tetapi dalam sebuah tindakan dan dalam kebenaran. Hal yang keenam, di pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, perlu kita mengetahui sedikit bahwa surat 1 Yohanes itu ditulis dengan latar belakang bahwa di gereja abad pertama itu sedang marak penyesatan, sedang marak pengajaran-pengajaran sesat, di mana roh nabi-nabi palsu itu sedang merajalela. Berapa kali ditulis roh antikristus, roh antikristus. Antikristusnya belum menyatakan diri, tapi roh antikristus ini sudah mulai bekerja dan terus bekerja. Sampai akhirnya dia akan melembaga menjadi satu pribadi penguasa antikristus. Dan Yohanes mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kamu katanya telah mengalahkan roh-roh nabi palsu itu. Dari mana? Kalimat yang kedua. Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Dan tentunya saudara, kesempatan itu terbuka bagi setiap orang percaya yang sudah dilahirkan dari air dan roh, ya, dari firman dan Roh Kudus saat orang tersebut lahir baru. Jadi dia menerima Roh Kudus yang mendatangkan kelahiran baru, dan roh itu terus bertumbuh, bekerja di dalam dan melalui kehidupannya. Sehingga roh itu menguasai kehidupan kita. Kita orang Pantai Kosta pakai istilah sampai kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan tanda berbicara dalam bahasa-bahasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu. Jadi roh itulah yang memampukan setiap anak-anak Tuhan untuk mengalahkan penyesatan dan nabi-nabi palsu yang bekerja. Saudara perhatikan, ini nasihat
Yohanes kepada orang percaya, artinya di dalam jemaat. Ini tidak terjadi di luar, saudara. Tapi justru penyesatan itu ada di dalam gereja. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh orang-orang percaya, oleh anak-anak Tuhan yang harus mengalami pertumbuhan. Kalau tidak, akan diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran menurut Efesus. Yang terakhir, saudara, hal yang ketujuh di pasal 5 ayat yang ke-21. Surat Yohanes yang pertama ini terdiri dari 5 pasal dan diakhiri dengan kalimat ini. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara, di pasal yang kedua ayat yang pertama, nasihat anak-anakku dikaitkan dengan jangan berbuat dosa. Jadi artinya, saudara, di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam jemaat, ada dimungkinkan untuk terjadinya perbuatan dosa. Baik secara pribadi, ataupun di dalam jemaat. Nah, nasihat yang terakhir, ini juga kepada anak-anak Tuhan. Di dalam jemaat juga, dimungkinkan untuk adanya, saudara, berhala. Saudara, berhala ini bukan patung, tidak lagi berbentuk sesembahan, tetapi apapun juga yang menggantikan posisi Allah dalam hidup orang percaya, itu sudah jadi berhala. Apapun itu. Kalau dulu mungkin orang menyembah dewa bakyak, ya, mungkin dewa mabok, atau dewa apa lagi, ya saudara, dewa cireng kali. Mungkin tidak seperti itu sekarang. Kita hanya membuat sebuah definisi. Berhala adalah apapun yang menggantikan posisi Allah dalam hidup orang percaya, itu berhala. Bisa pasangan hidup? Ya. Bisa harta? Bisa pendidikan, ilmu pengetahuan, bisa pelayanan, saudara. Apapun itu yang menggantikan posisi Allah dalam hidup orang percaya. Kalau waktu berdoa kita kalah banyak dengan main pingpong, hati-hati. Bisa jadi berhala. Ya. Kalau persembahan kita lebih banyak ke Topet dan Shopee daripada ke kantong kolekte, hati-hati. Itu bisa jadi berhala. Apapun itu, ya saudara, bisa jadi berhala. Ini nasihat yang diberikan oleh Yohanes. Lalu kemudian saudara, saya kembali ke pasal yang kedua dengan coba mengajak saudara memahami sebuah konsep bahwa seorang anak itu sangat bergantung dan percaya penuh kepada orang tuanya. Sehingga kalau ada hal-hal yang keliru sekalipun, karena dia begitu percaya kepada orang dewasa, dalam hal ini orang tuanya, maka dia akan menerimanya begitu saja tanpa bertanya. Akan menerima apapun karena dia percaya. Karena dia punya hubungan yang begitu baik, hubungan yang begitu dekat dengan orang tuanya. Tadi kita sudah menyanyikan di saat badai bergelora. Saudara, ku tenang. Kenapa? Sebab Allah ada bersama dengan kita. Seperti seorang anak yang ada di pelukan orang tuanya. Di tengah kedibutan huru hara dan hiruk pikuk yang menakutkan,
dia bisa tidur dengan tenang. Kenapa saudara? Karena dia punya hubungan, karena dia punya percaya kepada orang tuanya. Dan Yohanes mengajarkan berkaitan dengan di ayat yang ke-12 sampai 14, ada tingkatan kedewasaan secara rohani. Di mana ketika seorang anak percaya, mengandalkan orang tuanya karena punya hubungan dengan orang tuanya, demikian juga sampai dia menjadi tua. Kalau saudara perhatikan, anak muda di ayat yang ke-14 itu mampu bertahan, mampu menghadapi musuhnya karena dia melekat dengan firman, karena dia percaya kepada firman dan hidup mengandalkan firman. Sebaliknya, kalau saudara perhatikan, bapak pun demikian. Seorang bapak dalam artian dewasa rohani, karena punya perjalanan yang panjang dan pengalaman yang cukup dalam pengiringannya kepada Tuhan, maka dia mengenal bapaknya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-13, aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Saudara, ini diucapkan oleh seorang pribadi yang mengenal baik siapa Yesus. Sehingga ada sebuah kalimat mengatakan, Yohanes itu bisa mendengarkan detak jantungnya Yesus. Saat di malam perjamuan malam itu, Yohanes berbaring di dada Yesus. Begitu dekatnya Yohanes dengan Yesus. Dia punya hubungan yang baik dengan Yesus. Nah, para bapak, orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, harus mengenal. Dan pengenalan ini berbicara tentang hubungan. Bicara tentang relationship. Bicara tentang adanya sebuah keterikatan dalam tanda petik secara positif. Bergantung kepada Bapa, percaya kepada Bapa, yakin sungguh bahwa Bapa selalu melihat dan memperhatikan dia. Dan kalau saudara perhatikan juga di dalam ayat yang ke-14, aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Nasihat kepada Bapa, karena Bapa mengenal dia yang ada dari mulanya. Kalau saudara perhatikan di pasal 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi saudara perhatikan, para bapa punya pengenalan karena punya pengalaman. Para anak juga, anak-anak mengenal Bapa karena menikmati pemeliharaan dan kasihnya yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Nah saudara, ada tingkatan yang harus dicapai oleh orang percaya. Satu tingkatan karena dia melekat dengan Tuhan melalui firman dan Roh Kudusnya. Dan itu adalah tahapan yang harus kita capai. Sebagai anak-anak, sebagai orang muda, dan sebagai orang dewasa di dalam Tuhan. Saudara, untuk menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, tidak ada cara lain kecuali kita percaya sungguh kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu hanya dimungkinkan kalau kita mengenal Dia dengan baik. Bapa gak mungkin salah, Yesus gak mungkin keliru. Itu hanya kita dapatkan kalau kita mengenal Dia dengan baik. Puji Tuhan saudara, sekian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdiri bersama, silakan pemain musik ada pada instrumennya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Aku Rindu Mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Mengenal
secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Kita ulangi kembali dari awal. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Saudara-saudara, dua kali kata mengenal digunakan oleh Yohanes. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari semula. Dia juga menulis, aku menulis kepada kamu anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Kata mengenal digunakan kata ginosko, artinya mengenal dengan lebih baik, mengenal secara mendalam, mengenal karena pengalaman. Bukan cuma sekedar melihat, bukan cuma sekedar mendengar, tetapi bagaimana dia mengalami secara pribadi. Saudara, kekristenan bukan teori, bukan juga hanya sebuah pengetahuan intelektual, tapi bagaimana kita bisa mengenal pribadi Yesus itu dalam hidup kita. Kita mengenal firman, logos, tapi kita perlu menerima rema. Logos itu menjadi hidup, menjadi nutrisi yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan itulah yang akan menjadikan kekuatan bagi kita menghadapi keadaan apapun. Kita tahu karena kita mengenal Dia secara pribadi. Puji Tuhan, mari nyanyikan kembali pujian ini. Haleluya, aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu
Ibu Saudara, dimanapun saudara berada pagi ini, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi satu hal, kita bisa melewati semuanya karena kita memiliki keyakinan yang sungguh akan Allah yang hidup dan berkuasa. Yakin kita punya juru selamat yang setia, yakin kita punya penolong Roh Kudus, yakin kita punya petunjuk firman Allah yang selalu mengarahkan hidup kita. Dari mana keyakinan itu? Karena kita mengenal Dia secara pribadi. Oleh karena saudara baca firman Tuhan, ambil waktu untuk bersekutu dengan Dia. Dan saya juga yakin lewat pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Dia sedang menyatakan dirinya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang khusus, sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan di setiap perjalanan hidup kita. Entah saat kita susah, saat kekurangan, saat tidak berdaya, saat jalan yang buntu, dan kita berjumpa dengan Tuhan di sana karena kita tahu, haleluya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Nyanyikan kembali pujian ini, kita akan masuk di dalam doa. Pada refrennya, aku mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Sekali lagi, aku mengenalmu secara pribadi, Lewat firman yang kami baca dan lewat Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu sudah datang bagi kami, yang menyadarkan kembali kami bahwa kami perlu mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam perjalanan iman kami, ada tahapan-tahapan yang harus kami lalui, ada tingkatan-tingkatan yang harus kami lewati di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu Engkau menyatakan dirimu lewat firman-Mu, Engkau menyatakan dirimu lewat Roh Kudus-Mu, dan Engkau juga menyatakan dirimu lewat pengalaman-pengalaman hidup yang kami hadapi tiap-tiap hari. Dan kami berjumpa dengan Engkau di sana. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kalau ada di antara kami yang sedang susah, biarlah lewat kesusahan ini menjadi pintu bagi kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau mungkin ada yang sedang menghadapi pergumulan sakit penyakit, ini juga menjadi satu sarana untuk kami menikmati pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Ada kuasa, ada pertolongan, ada jamahan yang kami terima. Kalau mungkin ada kesulitan, kesusahan yang lain Tuhan, biarlah kami melihat ini sebagai satu kesempatan untuk kami mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih, berkati setiap kami yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Berkati juga umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengerti kebutuhan, keperluan mereka, baik secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, tugas-tugas, perjalanan dan pelayanan mereka di sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan tolong, Tuhan bela, curahkanlah Tuhan segala berkat yang terbaik yang ada di sorga untuk bisa memberkati umat-Mu Tuhan, sehingga walaupun sulit mereka melewatinya, walaupun berat mereka menjalani hari-hari ini, tetapi kami percaya, haleluya, pengadaan dari sorga, sumber daya dari sorga Tuhan sediakan bagi orang yang berharap dan percaya kepadamu. Tuhan mengerti setiap pergumulan yang dihadapi. Tuhan tahu setiap seru doa dan pinta kami kepadamu. Tuhan yang akan tolong. Tuhan terima kasih
Engkau berkati hamba-hambamu yang sudah ambil bagian pelayanan pagi hari ini. Berkati juga umatmu dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami di sepanjang minggu ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkanlah kekuatan, kesehatan. Cukupkanlah setiap kebutuhan dan keperluan kami. Dan pimpinlah kami kemanapun kami pergi dan berada. Jaga serta lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Supaya kami terhindar dari segala celaka dan mara bahaya. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami menaikkan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk, saudara. Disampaikan sebagai pengumuman untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan. Yang pertama, pada hari Rabu akan diadakan KTB secara online, pelaksananya dari Pastori. Kemudian hari Jumat, Beatstone secara online jam 7:30. Kemudian juga hari Sabtu, pemuda remaja jam 5 sore secara online. Kemudian hari Minggu kembali kita ketemu jam 8 pagi. Dan sekolah minggu jam 10 pagi secara online. Puji Tuhan. Saudara, disampaikan juga sebagai pengumuman, sebagaimana telah dibicarakan dan disepakati dengan pengurus, untuk tahun ini kita mengadakan ibadah Natal yang berbeda, belum pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Yaitu kita akan melaksanakan ibadah pranatal dan Natal secara online. Ya, ini pengalaman yang pertama, ya, pengalaman yang mungkin tidak akan pernah terlupakan oleh kita dan semoga tidak terulangi. Mungkin begitu ya saudara ya, karena ini situasi yang berbeda, extraordinary begitu ya. Oke, jadi direncanakan saudara, hari Minggu 13 Desember pranatal pertama jam 8 pagi. Lalu hari Minggu 20 Desember pranatal yang kedua jam 8 pagi. Nah, sementara Natal kita hari Jumat tanggal 25 Desember jam 5 sore. Kita akan malam kudus secara online di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Nanti ada panitia kecil lah saudara ya, yang dikoordinir oleh Ibu Rohani, yang akan coba mengemas ibadah ini dengan ya sebaik-baiknya ya saudara ya, walaupun penilaiannya tentu nanti akan relatif begitu, tetapi kita coba lakukan hal ini mengingat situasi yang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan, itu saja disampaikan sebagai pengumuman. Tentu selepas ibadah ini ada kebaktian Pelnap jam 10. Demikian saudara, terima kasih buat perhatiannya dan kebersamaannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.